Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Rana dengan NIM 1914040040 dari Tadris Matematika BBP 19. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah rancangan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Nita Putri Utami MPD. Pada video kali ini, kita akan membahas 6 poin pada rancangan pembelajaran matematika. Yang pertama yaitu kalender akademik, yang kedua rincian minggu efektif, yang ketiga yaitu program tahunan, yang keempat yaitu program semester, dan yang kelima yaitu KKM, serta yang keenam yaitu analisis KI dan KD. Bagian rancangan yang pertama dalam pembelajaran matematika yaitu kalender akademik. Kalender akademik sendiri atau yang biasa kita kenal dengan kalender pendidikan adalah bentuk pengaturan waktu yang disusun oleh kegiatan siswa dalam satu tahun ajaran yang di dalamnya terdiri dari permulaan tahun pelajaran, minggu efektif dalam belajar dan pembelajaran efektif serta libur dalam dunia pendidikan. Komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam penyusunan kalender akademik yang pertama yaitu dalam proses kalender pendidikan, menentukan dimulainya tahun pelajaran permulaan menjadi dasar dalam memulai proses kegiatan belajar mengajar pada awal tahun. Yang kedua, hari efektif belajar. Yang harus menjadi perhatian adalah hari efektif belajar yang umumnya berlangsung antara 34 sampai 38 minggu, sehingga pendidik bisa menyesuaikan program pembelajaran. Yang ketiga yaitu pembelajaran efektif selama semester tersebut. Baiklah, sekarang kita perhatikan untuk contoh kalender akademik sendiri. Jadi contoh kali ini yaitu berasal dari SMPN 2 Padang Sago, di mana pada kalender akademik ini sudah dituliskan bahwa satu semester itu terdiri dari 6 bulan dan setiap minggunya terdiri dari 7 hari. Pada kalender akademik ini dituliskan yakni bulan, yaitu Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember yang termaktub dalam semester 1. Di mana di sini kita untuk menghitung minggu dalam satu semester, kita hitung 1 sampai 7 setiap bulannya. Apabila ada sisa dari bulan yang sebelumnya, maka sisa tersebut akan dimasukkan ke dalam minggu bulan selanjutnya, sehingga kita dapat menghitung. Kita misalkan bahwasanya di Juli ini ada sekitar 4 minggu dan tersisa ada 3 hari, maka 3 hari ini kita masukkan ke dalam Agustus. Begitupun selanjutnya pada semester 2. Jadi pada kalender akademik ini ada dituliskan beberapa keterangan, yakni sesuai warna yang terletak pada setiap minggu atau tanggal-tanggal tertentu. Di sini dijelaskan warna abu-abu merupakan awal semester tahun pelajaran 2021-2022. Dan untuk warna ungu sendiri, penilaian akhir semester, dan warna kuning kelas meeting, dan warna merah libur resmi nasional, dan warna oranye penilaian tengah semester, dan untuk hijau Tosca yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Dan untuk hijau muda sendiri yaitu libur semester, dan warna ungu tua untuk ujian semester SMP. Dan untuk warna abu-abu muda sendiri yaitu asesmen nasional atau penilaian nasional SMP. Dan pada semester 2 ini banyak terdapat libur, yakni pada warna biru muda yaitu pesantren Ramadan yang diadakan pada bulan Ramadan, dan kegiatan cuti bersama yang kita tuliskan dengan warna hijau, cuti bersama libur lebaran. Bagian kedua dalam menyusun rancangan pembelajaran matematika yaitu menyusun rincian minggu efektif. Rincian minggu efektif sendiri merupakan jumlah minggu yang efektif dalam kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Tujuan menghitung minggu efektif ini
agar kita bisa menyusun dan merencanakan program pembelajaran sebagai guru di kelas selama 1 tahun pembelajaran. Dalam menyusun rincian minggu efektif, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan dalam penyusunan rinciannya. Yang pertama yaitu penentuan jumlah minggu pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Yang kedua yaitu penentuan jumlah minggu yang tidak efektif pada setiap bulan dan semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Yang ketiga, penentuan jumlah minggu yang efektif pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Yang keempat, yaitu penyebaran jumlah jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, yaitu pengalokasian jam pelajaran untuk ulangan harian jika itu ada, dan ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester atau UAS. Yang keenam yaitu pembagian jumlah waktu atau jam pelajaran efektif dalam 1 tahun atau 1 semester pembelajaran ke semua unit secara proporsional dan semua jenis ulangan. Selanjutnya yaitu contoh rincian minggu efektif. Jadi untuk identitas dalam penulisan rincian minggu efektif sendiri, kita tuliskan yakni semester yang akan kita rincikan. Pada contoh kali ini yaitu semester dasar tahun pelajaran 2021-2022, kemudian nama satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelas yang akan kita rincikan. Jadi contoh kali ini yaitu pada SMPN 2 Padang Sago dengan mata pelajaran matematika dengan kelas 7 tahun ajaran 2021-2022. Jadi dalam perhitungan alokasi waktu rincian minggu efektif berdasarkan kalender pendidikan, pada tabel kita tuliskan yaitu bulan, jumlah minggu efektif, yaitu jumlah minggu serta minggu efektif serta minggu tidak efektif serta keterangan alasan minggunya yang tidak efektif. Jadi pada Januari jumlah minggu keseluruhan yaitu 4 dan minggu efektif sendiri pada kalender akademik yaitu 4 dan minggu tidak efektif tidak ada. Pada bulan April kita contohkan bahwasanya jumlah minggu keseluruhan yakni 4 dan minggu yang efektif itu hanya 2 dan minggu yang tidak efektif juga 2. Minggu tidak efektif ini disebabkan karena adanya libur awal Ramadan, begitupun dengan Mei dan Juni yang memiliki minggu tidak efektif dikarenakan Hari Raya Idul Fitri, UAS, serta kelas meeting maupun libur semester. Jadi dapat kita simpulkan di sini, jumlah minggu seluruhnya yaitu 26, minggu efektif yang bisa dilakukan dalam kegiatan pembelajaran hanya 17, dan minggu tidak efektif yaitu 9. Jadi pada keterangannya jumlah minggu keseluruhan yaitu 26, dan jumlah minggu efektif yaitu 17. Jadi dapat kita simpulkan jumlah jam efektif dalam semester gasal tahun ajaran 2021-2022 yakni 17 minggu dikali 4 jam pelajaran. Jadi jumlah jam efektif pada semester gasal ini yaitu 68 jam pelajaran. Bagian ketiga dalam menyusun rancangan pembelajaran matematika yaitu menyusun program tahunan. Program tahunan sendiri merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai siswa. Jadi pada penyusunan program tahunan ini ada komponen-komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua standar kompetensi dan kompetensi inti dalam kurikulum. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Yang keempat alokasi waktu serta keterangan. Dalam menyusun program tahunan ini ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu kurikulum, yakni penyusunan suatu program pembelajaran. Hal yang pertama kali
mendapat perhatian ialah kurikulum, terutama yang berkaitan dengan tujuan kurikulum, tujuan instruksional, pokok bahasan, serta jam pelajaran. Faktor yang kedua yaitu kondisi sekolah. Penyusunan program pembelajaran juga perlu memperhatikan keadaan sekolah, terutama tersedianya sarana dan prasarana serta alat bantu pembelajaran. Faktor yang ketiga yaitu kemampuan dan perkembangan siswa dalam penyusunan program pembelajaran. Komponen siswa juga perlu mendapat perhatian. Yang keempat yaitu keadaan guru. Keadaan dan kemampuan guru sesungguhnya tidak perlu menjadi hal yang diperhatikan, dikarenakan guru dituntut memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh program tahunan. Program tahunan sendiri terdiri dari identitas yang terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, serta tahun ajaran. Serta pada program tahunan juga dituliskan KI 1, KI 2, serta KI 3 dan KI lainnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada tabel pada judulnya kita tuliskan yakni semester, kompetensi dasar, serta alokasi waktu yang kita perkirakan untuk menyelesaikan setiap kompetensi dasar yang ada. Jadi pada semester 1 ini, materi pokok yang pertama yaitu mengenai bilangan yang terdiri dari 6 KD. Jadi dalam menyelesaikan materi pokok bilangan yang terdiri dari 6 KD ini, kita sediakan alokasi waktu atau kita perkirakan yakni 35 jam pelajaran. Begitupun pada selanjutnya sampai semester 2. Jadi setiap kompetensi dasar yang tersedia itu kita sediakan alokasi waktu yang kita gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi pada semester 1 kita perkirakan jumlah jam yang tersedia atau alokasi waktu yang tersedia yaitu 85 jam pelajaran, dan pada semester 2 yakni 65 jam pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran untuk setiap kompetensi dasar. Bagian yang keempat dalam menyusun rancangan pembelajaran yaitu program semester. Program semester sendiri merupakan program pengajaran yang harus dicapai dalam satu semester. Atau selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan yang utuh. Program semester dijabarkan dari garis-garis besar program pengajaran pada masing-masing bidang studi atau mata pelajaran. Di dalamnya terdiri atas pokok bahasan atau sub-pokok bahasan, alokasi waktu, dan alokasi pertemuan kapan pokok bahasan atau sub-pokok bahasan tersebut disajikan. Dalam menyusun program semester ini, ada dua komponen yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu identitas yang terdiri dari nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, serta tahun pelajaran. Komponen yang kedua yaitu isi yang terdiri dari materi pokok, KD, alokasi waktu, bulan dan minggu, serta keterangan. Dalam menyusun program semester, ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi dalam penyusunannya. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan sendiri dicantumkan dalam program semester yang masih bersifat umum yang diambil dari KIKD, yaitu tujuan kurikuler dan tujuan instruksional. Yang kedua yaitu pokok bahasan. Pokok bahasan merupakan judul materi yang akan dipelajari atau diajarkan dalam satu caturwulan yang bersangkutan. Perencanaan pembelajaran menyusun pokok bahasan dan sub pokok bahasan dalam satu semester dengan memperhitungkan bahwa pokok bahasan tersebut dapat diselesaikan dalam satu semester dengan pemenuhan kualitas yang disyaratkan. Yang ketiga yaitu metode mengajar. Metode mengajar merupakan cara yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam program semester, hendaknya dicantumkan metode-metode mengajar yang direncanakan akan digunakan dalam mengajarkan setiap pokok bahasan yang bersangkutan. Yang keempat yaitu faktor media dan sumber.
Pencantuman buku sumber meliputi nama penulis, nama buku, tahun dan penerbitan, dan juga bagian atau bab yang diacu dalam pelajaran pokok bahasan yang bersangkutan. Media yang memudahkan siswa dalam mengalami, memahami, dan mengerti pelajaran yang disampaikan akan sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Yang kelima, faktor evaluasi pengajaran. Evaluasi digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Evaluasi digunakan juga untuk memperbaiki bahan ataupun juga metode pengajaran. Yang keenam yaitu waktu. Untuk setiap pokok bahasan dan kegiatan evaluasi dalam semester yang bersangkutan, perlu dicantumkan jumlah waktu yang dialokasikan atau diperkirakan, sehingga dapat diketahui sejak awal apakah program semester yang dibuat tersebut dapat diselesaikan pada tepat waktu. Selanjutnya yaitu contoh mengenai program semester. Sudah dijelaskan tadi bahwasanya komponen dalam penyusunan program semester itu terdiri dari dua, yaitu identitas dan isi. Jadi pada program semester ini kita tuliskan identitas yaitu satuan pendidikan, kelas atau semester, serta bidang studi. Jadi pada contoh kali ini yaitu satuan pendidikannya SMPN 2 Padang Sago, kelas 7, dan semester 1, yakni bidang studi matematika. Dalam program semester, kita tuliskan berupa tabel yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran. Yang kolom ketiga yaitu alokasi waktu, dan kolom selanjutnya yaitu bulan yang terdiri dari 6 bulan dalam satu semester, yakni pada semester 1 dimulai dari bulan Juli sampai bulan Desember. Jadi pada kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.1. 3.1 sendiri menjelaskan mengenai yakni menjelaskan dan menentukan urutan pada bilang bulat positif dan negatif dan pecahan biasa, campuran, desimal, persen. Nah, jadi pada kolom kedua, yakni yang perlu kita tuliskan yaitu mengenai indikator pencapaian kompetensi. Semakin banyak indikator yang dirancang atau yang disiapkan oleh tenaga pendidik, maka akan semakin bagus atau semakin tercapai tujuan pembelajaran itu. Yang pertama yaitu indikator mengenai bilang bulat dan pecahan. Yang pertama yaitu membandingkan bilang bulat dan pecahan, mengurutkan bilangan bulat dan pecahan, operasi dan sifat-sifat pecahan. Jadi alokasi waktu yang tersedia untuk KD 3.1 sampai 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, dan 4.3 yang terangkum dalam satu kompetensi dasar, yaitu 35 jam pelajaran, yakni yang sesuai dengan program tahunan tadi. Jadi dapat kita perkirakan dikarenakan 3 minggu awal merupakan 3 minggu yang kurang efektif, maka kita tuliskan di sini bahwasanya rincian jam pembelajarannya yakni pada minggu keempat 5 jam pelajaran, minggu pertama 5 jam pelajaran, begitupun sampai target pembelajaran tercapai. Nah, jadi begitupun seterusnya dalam program semester KD-KD selanjutnya. Nah, warna-warna yang tersedia pada program semester ini menunjukkan bahwa adanya keterangan minggu yang tidak efektif atau minggu yang tidak bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran, yang di mana warna merah merupakan libur Idul Fitri dan semester genap tahun pelajaran 2019-2020, yang di mana hijau army yakni persiapan dan pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2020-2021, warna ungu yakni penilaian tengah semester tahun pelajaran 2020-2021, dan penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, dan hijau tua sendiri yaitu libur semester ganjil tahun pelajaran 2020 atau 2021. Bagian kelima yaitu KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Kriteria ketuntasan minimal sendiri merupakan salah satu prinsip
penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria yang digunakan adalah nilai yang rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan ketuntasan minimal, yang biasanya menggunakan 10 jenjang penilaian, yaitu dari 1 sampai 10 atau dari 1 sampai 100. Dalam penyusunan KKM, ada komponen-komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kompleksitas. Karakteristik mata pelajaran atau yang dikenal dengan kompleksitas adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan antara lain melalui expert judgment guru mata pelajaran, melalui forum musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, tingkat sekolah dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Yang kedua yaitu daya dukung. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 disebutkan setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Komponen yang ketiga yakni indeks siswa. Indeks siswa sendiri merupakan kemampuan penalaran dan daya pikir peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu contoh KKM. Pada contoh kali ini, penentuan kriteria ketuntasan minimal terdiri dari identitas. Yang pertama yaitu satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, serta semester. Jadi pada tabel penentuan KKM ini, kita tuliskan yaitu pada kolom pertama yaitu kompetensi dasar, dan pada kolom kedua yaitu indikator. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada 3 komponen dalam penentuan KKM ini. Yang pertama yaitu kompleksitas, yang kedua daya dukung, dan indeks siswa. Jadi untuk rentang tertinggi pada kompleksitas yaitu 50 sampai 64, dan yang sedang yakni 65 sampai 80, dan rendah 81 sampai 100. Untuk daya dukung sendiri yaitu tinggi dengan rentang 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, dan rendah 50 sampai 64. Indeks siswa sama rentangnya dengan daya dukung. Jadi pada di akhir kan kita temukan bahwasanya KKM yang akan diperoleh pada setiap indikator pencapaian setiap KD. Jadi pada contoh ini kita tuliskan saja bahwasanya 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilang bulat, positif dan negatif, dan pecahan biasa, campuran, dan desimal serta persen. Dan terdiri dari 3 indikator yaitu 3.1.1, 3.1.2, dan 3.1.3. Jadi kompleksitas pada indikator yang pertama yaitu 68 dan daya dukung 70 dan intake 67, maka kita peroleh KKM-nya yaitu 68. Begitupun pada indikator-indikator selanjutnya dengan menjumlahkan kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa dengan rentang nilainya. Kemudian kita bagi 3, maka akan kita peroleh KKM. Nah, pada akhir penentuan KKM ini, kita jumlahkan seluruh total indikator, kemudian jumlah nilai KKM dari keseluruhan indikator, kemudian kita bagi. Jadi, kita simpulkan bahwa nilai KKM semester 1 yakni 68. Bagian yang ke-6 dalam penyusunan rancangan pembelajaran yaitu analisis KI/KD. Jadi, analisis KI/KD ini terdiri dari analisis KI dan KD, di mana kompetensi inti atau yang biasa kita kenal dengan KI merupakan kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajaran. Selanjutnya itu kompetensi dasar, merupakan konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada KI yang harus dikuasai peserta didik.
Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Analisis KD sendiri berfungsi yang pertama yaitu mengembangkan silabus. Dengan selesainya analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka sudah 80% silabus sudah selesai, karena komponen yang terdapat dalam analisis bisa langsung diusung ke dalam silabus. Komponen tersebut adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Yang kedua, fungsinya yaitu menentukan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kompetensi dasar maupun mata pelajaran dalam satu tingkat kelas. Selanjutnya yaitu contoh mengenai analisis KIKD. Yang pertama kita tuliskan yaitu mengenai identitas, mengenai analisis KIKD ini. Kemudian kita tuliskan semester yang akan kita analisis, kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Dapat diperhatikan pada contoh bahwasanya terdiri dari 6 kolom, di mana kolom pertama yaitu kompetensi inti, kolom kedua kompetensi dasar, dan kolom ketiga indikator pencapaian, kolom keempat materi pokok dalam pembelajaran itu, yang kelima yaitu ruang lingkup, serta alokasi waktu. Di sini kita tuliskan bahwasanya kompetensi inti yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, terkait fenomena kejadian tampak mata. Jadi kompetensi dasar yang kita bahas pada kali ini yaitu kompetensi 3.1, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Kita tuliskan indikator pencapaian pada KD ini terdiri dari 6 indikator. Kemudian kita tuliskan materi pokok yang akan kita bahas dalam KD ini, yaitu mengenai bilangan. Kemudian ruang lingkup sendiri nanti akan kita tuliskan pada keterangan di akhir tabel yang terdiri dari 3 ruang lingkup. Maka apabila memenuhi ruang lingkup teori bilangan, maka materi pokok ini termasuk ke dalam ruang lingkup yang pertama. Untuk alokasi waktu sendiri dalam menyelesaikan tujuan pembelajaran dari KD 3.1, yakni 3 kali 40 menit pelajaran.